Saudara, bidang ekonomi selalu menjadi tantangan atau PR besar bagi setiap pemerintahan. Namun berdasarkan hasil survei Litbang Kompas di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, publik ternyata menyatakan puas dengan kinerja Prabowo Gibran di bidang ekonomi. 74,5% publik puas. Faktor apa yang membuat publik mengapresiasi kinerja ekonomi Prabowo Gibran dan bagaimana Prabowo Gibran menjawab tantangan ekonomi di masa mendatang? Kita ulas bersama peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko dan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik. Saya ke Mas Vincent dulu. Mas Vincent, survei Litbang Kompas ini kan menyatakan di bidang ekonomi ya khususnya 74,5% menyatakan puas gitu. Apa yang membuat publik memberikan apresiasi tinggi ini sebenarnya latar belakangnya? Iya, Mas, terima kasih. Tapi Ya. seperti yang tadi sudah di grafik yang ditunjukkan ya, bahwa memang ada subindikator yang kita ukur gitu. Dan memang ada beberapa peningkatan misalnya dalam soal memberdayakan petani dan nelayan misalnya ya. Itu yang awalnya di Juni 2024 itu angkanya relatif masih rendah, ada peningkatan di situ. Karena memang kan kita lihat memang di beberapa awal di tahun ini ya, itu memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama juga petani dan nelayan. Tapi memang tadi catatan besar masih ada di soal lapangan pekerjaan dan juga pengendalian harga gitu ya. Ya. Ini menjadi problem laten juga karena kalau kita track dari survei-survei sebelumnya selalu subindikator soal pengangguran dan juga subindikator soal pengendalian barang dan jasa itu kan selalu menjadi dua subindikator yang paling rendah dibandingkan yang lain gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa ketika masyarakat memandang ekonomi secara umum, misalnya ya, ketika kita lihat, mungkin ada apresiasi positif di situ. Tapi ketika kita bicara atau kita ukur dalam keseharian responden gitu ya, yang sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah dan kelas bawah gitu, tampak bahwa dalam problem hidup sehari-hari ini ada catatan besar di situ. Oke. Baik. Saya ke Bung Hariko. Bung Hariko, meski turut mengalami peningkatan apresiasi, ada dua indikator yang lekat dengan keseharian masyarakat secara umum yang masih menjadi tantangan sebenarnya dari pemerintahan Prabowo Gibran, yakni penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga. Kalau lihat dari survei Litbang Kompas yang tadi sudah saya paparkan. Sebenarnya untuk dua hal yang masih belum optimal, program, saya tanya lapangan kerja dulu. Program Pak Prabowo di pengentasan lapangan kerja ini bagaimana sejauh ini? Iya, terima kasih Mas Radi, Ya. kemudian Mas Vincentius. Di awal kami tentu sangat mengucapkan terima kasih kepada Litbang Kompas yang sudah membiayai dengan anggaran pribadi untuk anggaran sendiri untuk survei ini. Kemudian kepada teman-teman di lapangan yang ikut survei, apa yang disampaikan oleh masyarakat ini sangat menjadi perhatian bagi kami, dan selama 3 bulan ini Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah benar-benar menerapkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang berpihak terhadap rakyat dan bertujuan untuk kemandirian. Ini memang tinggi sekali ya. Jadi keyakinan masyarakat itu kan kalau disurvei ini mencapai hampir 90%. Ya. Kemudian kepuasannya itu mencapai 80 ya Mas. 80,9 ya, kepuasan masyarakat itu kan 80,9%. Ini alarm lah ya, alarm pengingat ya, harapan masyarakat ini begitu tinggi, harus dijaga dan harus bisa ditingkatkan. Dan kami juga berterima kasih kepada semua media, Kompas TV, akademisi yang telah memberikan. Bung Hariko, ya. Baik. Tapi untuk yang lapangan pekerjaan ini, angkanya ada di 54%, ini terendah dibandingkan semua indikator yang ada. Tadi pertanyaan saya, bagaimana programnya Pak Prabowo sebenarnya untuk khusus untuk lapangan kerja, supaya angka ini juga bisa terkoreksi nanti di kemudian hari? Baik, yang pertama program makan bergizi gratis itu sekarang sudah ada di 31 provinsi dan lebih kurang 250 SPPG. Itu juga menyerap lapangan pekerjaan. Setiap SPPG itu ada 50 tenaga kerja. Kemudian itu juga sudah melibatkan ribuan UMKM, supplier. Kemudian nanti akan dipadukan dengan koperasi. Selain itu juga akan
bergulir dana di daerah itu sekitar 8 miliar di desa-desa. Kemudian program-program hasil terbaik cepat itu selalu melahirkan lapangan pekerjaan seperti renovasi sekolah, kemudian peningkatan kapasitas rumah sakit, termasuk nanti pemeriksaan kesehatan gratis, itu akan melahirkan lapangan pekerjaan. Namun lebih daripada itu, kita tentu harus mempersiapkan tidak hanya jangka pendek, namun juga jangka panjang. Artinya diperlukan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, sehingga anak-anak kita ini bisa tumbuh menjadi orang yang sehat dan mampu beradaptasi dengan zaman ini, begitu, Mas. Baik. Ya, Mas Vincent, kalau begitu begini, tadi Bung Hariko sudah memaparkan sebenarnya sudah ada program-program untuk menyediakan lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan sebagainya yang sudah dipaparkan tadi Bung Hariko. Tapi apakah ini juga program-program yang sudah dicanangkan ini belum tersosialisasi atau sudah dicanangkan atau sudah dilaksanakan tapi belum optimal pelaksanaannya? Analisis Anda bagaimana sejauh ini? Ya, kalau kita lihat, kita analisis memang sebenarnya belum ada perubahan yang signifikan ya dalam dua indikator ini. Karena kembali lagi kalau kita bandingkan dengan survei-survei sebelumnya, dua indikator ini angkanya masih relatif stagnan ya. Kita bisa bilang karena toh ketika ada kenaikan sekitar 5% di dua indikator ini, tapi kan ternyata itu kan kalau kita bicara margin error sebenarnya kan tidak ada perubahan yang begitu besar. Kecuali tadi misalnya memang soal pemberdayaan petani dan juga misalnya soal pemerataan pembangunan. Tapi kembali lagi maka sebenarnya adalah mungkin masyarakat memang menunggu bagaimana ada program khas atau memang terobosan yang khas dari pemerintahan baru ini yang mungkin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, sehingga soal lapangan pekerjaan, soal harga yang bisa terkendali itu bisa diapresiasi secara positif. Karena kalau kita bicara sentimen soal PHK, soal gelombang PHK yang hampir 100.000 ya gelombang PHK di tahun kemarin, itu kan menunjukkan bahwa memang ini memang masih ada problem yang memang dihadapi oleh pemerintahan sekarang yang sudah terjadi sebenarnya dari periode-periode sebelumnya gitu kan. Nah, kalau memang tidak ada atau sementara ini masyarakat belum menunjukkan apresiasi yang maksimal di sini, makanya memang perlu dilihat apakah memang sudah ada program-program khas dari pemerintahnya sekarang ini yang sudah dilihat, diterima, dan dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya soal harga barang dan jasa. Ini juga jadi sorotan karena memang penilaiannya dibandingkan dengan indikator lainnya ini relatif rendah jika dibandingkan indikator lain. Apa yang membuat publik dalam hal pengendalian harga ini menilai tidak setinggi indikator lainnya, Mas Vincent? Ya, karena kembali lagi ini problem ekonomi yang sangat real ya, karena masyarakat ini adalah problem sehari-hari gitu kan. Sehari-hari masyarakat harus mengalokasikan seberapa uang untuk membeli barang, membeli jasa, sehingga ini menjadi situasi yang real yang dihadapi oleh masyarakat, dan di situ memang ada cerminan bahwa di sini masih menantang. Nah, pertanyaannya mengapa? Mungkin ketika kita lihat tampaknya mungkin saja indikasinya adalah program-program atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini lebih sifatnya itu sifat yang mungkin sudah disebutkan oleh Pak Hariko tadi ya, relatif jangka pendek, dalam arti ya kita memberikan solusi untuk apa yang keseharian yang dialami oleh masyarakat saat ini. Nah, tapi kalau kita bicara jangka panjang kan, soal harga dan jasa kan juga terkait dengan tekanan ekonomi global misalnya, itu kan tantangannya di situ. Nah ini kebutuhan sehari-hari yang Anda tekankan tadi, kebutuhan daily basis ya, daily basis needs gitu, yang juga jadi perhatian. Apakah juga ada kekhawatiran dari publik soal misalnya ada kenaikan tarif BBM atau harga listrik naik? Saya akan langsung bertanya ke arah situ, Bung Hariko. Apakah ini juga bisa dijawab oleh pemerintahan Prabowo Gibran ketika ada jaminan bahwa tarif BBM tidak akan naik atau listrik tidak akan naik untuk menjaga stabilitas angka kepuasan publik terhadap kinerja harga barang dan jasa tadi, Bung Hariko? Iya, selama 3 bulan pertama ini Presiden pada prinsipnya tidak ingin masyarakat terbebani. Kemudian yang kedua ingin elit atau
ibu bapak kita yang jadi menteri melakukan penghematan. Jadi presiden sudah menegaskan 5 tahun ini kita berhemat, ini tahun penghematan dan ini juga tahun pelayanan. Dan kalau kita lihat memang baru 2 bulan presiden menjabat, Pak Prabowo menjabat, sudah ada penghematan 3,6 triliun dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun 2024. Kemudian upah minimum provinsi juga dinaikkan 6,5%, biaya haji diturunkan. Kemudian untuk Natal dan Tahun Baru tiket pesawat diturunkan 10%. Kemudian kemarin kan juga tarif diskon tarif listrik PLN kalau nggak salah 50% juga kan. Nah, perjalanan dinas dipangkas. Kemudian hari ini juga dikeluarkan pemangkasan perjalanan dinas efisiensi. Nah, diharapkan nanti kita bisa hemat sekitar 306,69 triliun. Nah, untuk apa semua ini? Kan itu pertanyaannya. Untuk apa semua ini dilakukan? Presiden sudah menegaskan kemarin, belum 24 jam yang lalu disampaikan oleh Presiden, tujuan dari semua ini adalah, kan diulang-ulang juga kan di Kompas TV tadi kami lihat, dijelaskan oleh Presiden, tujuannya adalah untuk lapangan kerja dan produktivitas. Kemudian yang kedua, untuk swasembada pangan dan energi. Kemudian yang ketiga adalah untuk terobosan teknologi dan lain-lain. Jadi fokusnya memang segala upaya ini untuk menciptakan lapangan kerja dan produktivitas. Namun dasar dari semua itu adalah kerukunan, keamanan, kenyamanan bahwa kita sebangsa dan setanah air. Perasaan-perasaan itu sangat penting biar kita kompak. Fokus efisiensi anggaran, tentu saja substitusinya nanti untuk ada jaminan jika harga dan barang dan jasa itu tadi bisa stabil sehingga angka-angka ini bisa terkoreksi di kemudian hari, begitu ya? Presiden pada tanggal 31. Oke, sehingga nanti kalau ada program-program lanjutan, program-program unggulan lanjutan juga bisa langsung plug and play, bisa langsung dilakukan dan masyarakat juga bisa terpuaskan dengan program-program yang langsung menyentuh ke rakyat. Baik, terima kasih peneliti Litbang Kompas Vincentius Witiarko dan juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Hariko Wibowo telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sehat selalu.